Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Gimana Natalan dan tahun barunya kemarin? Semoga tetap sehat ya semuanya. Nah, welcome back to The Is. Jalan jauh, jangan lupa ingat rumah. Kembali lagi bersama saya Atre. Kalau kemarin di program The Is kita banyak berbincang tentang komunitas daerah dan perannya untuk anak muda. Kalau hari ini kita akan banyak berbincang terkait sesuatu yang memang jarang didiskusikan di Timur. Apa sih? Sebenarnya bingung. Tim-tim di sini pada penasaran tidak? Oke. Mungkin langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang hipnoterapi dengan salah satu putra daerah. Ada Om John Seran. Halo Om. Halo. Apa kabar hari ini? Ya, saya kira luar biasa kabarnya. Senang bisa diundang di DIS, mungkin bisa berbagi pengalaman bagi teman-teman semua kita diaspora yang ada di rantauannya. Oke deh Om. Jadi kira-kira sekarang kesibukannya apa saja Om? Hebat loh bisa menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita di sini. Ya, saya kira itu karena DIS kan satu program spesial ya menurut saya untuk terutama kita kaum diaspora. Jadi ya kalau kita-kita yang punya artinya bakat atau kelebihan di bidang-bidang tertentu, tentu saling mengisi itu sangat penting sehingga memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Itu sih menurut saya. Dan kesibukannya saat ini sebenarnya lebih tepatnya jadi pengajar di LKP IHC, khususnya mengajarkan ilmu hipnosis dan hipnoterapi. Oke, jadi ini bahasanya agak berat ya teman-teman gitu. Sebenarnya ya tadi hipnosis dan hipnoterapi. Nanti kita mungkin akan banyak berbincang gitu tentang hipnoterapi ini. Tapi fokus kita adalah bagaimana sih kondisi mental health untuk generasi Z. Buat kamu yang generasi Z, kita sama. Hari ini kita akan mengulik banyak hal dari Om John terkait bagaimana sih sebenarnya problematika mental health untuk generasi Z. Jadi Om, sebelum nanti kita masuk ke main poinnya, mungkin bisa dijelaskan dulu kenapa nih memilih Bali sebagai tempat untuk tinggal, untuk hidup, membangun keluarga di Bali itu kira-kira kenapa Om? Apa sih lebihnya Bali gitu? Ya sebenarnya ya kita semua tahu lah ya kalau Bali itu kan dunia pariwisata internasional dan katanya kan orang lebih kenal Bali ketimbang Indonesia di luar ya. Mungkin karena kunjungan wisatawan itu yang lebih banyak tertuju ke Bali. Sehingga dulu itu saya punya keinginan untuk ke Bali karena itu ya. Nah, mungkin itu yang dikaitkan dengan orang bilang law of attraction ya. Nah, jadi, oh asik ya kalau saya bisa ke Bali. Nah, akhirnya saya diminta sama salah satu kabupaten, khususnya Kabupaten Kelungkung, untuk jadi atlet di Kabupaten Kelungkung. Itulah awal cerita saya ke Bali. Begitu. Atlet apa nih Om? Dulu pelari. Wow, Om John ternyata pelari juga, gengs, keren. Nah, kemudian memutuskan ke Bali, itu berarti awalnya dari atlet ya Om? Ya, dari dunia atlet. Kalau dari awalnya dunia atlet, terus kenapa tiba-tiba ke hipnoterapi Om? Itu gimana ceritanya? Ya sebenarnya begini, karena waktu itu kan tepatnya Porprov 2019, nah, saya sudah pensiun dari atlet, jadi mendampingi atlet lah, jadi pelatih. Nah terus saya melihat kok intervensi atlet itu lebih seringnya itu di fisik. Nah mental itu menjadi hal yang kurang diperhatikan. Nah sehingga waktu itu ada kebetulan atlet saya yang pingsan. Nah terus saya itu minta bantuan, ada teman dari Lombok yang memang belajar hipnosis itu secara otodidak, tapi bisa beliau. Nah saya datang sama tim dokter menangani atlet saya yang pingsan ini. Nah, dikasih obat, dia pulih, tapi masih belum segar seutuhnya, masih lemas. Nah singkat cerita dihipnola sama teman saya. Nah ketika habis dihipno, atlet ini langsung segar dia. Nah dari situ saya, oh kayaknya ilmu ini cukup bagus untuk menangani kasus mental. Dari situlah saya mulai belajar ilmu. Oh,
Alright, sangat mulia ya. Dan emang benar sekali sih Om. Saya sepakat bahwa mungkin bukan cuman di dunia peratletan ya, Ya, tapi ya, ya. dunia secara umum gitu, bahwa sangat jarang gitu diperhatikan tentang kondisi kesehatan mental. Berbicara tentang kesehatan mental saja bahkan masih tabu gitu. Betul, betul, betul. Tapi bersyukurnya ya di beberapa tahun terakhir itu kalau misalnya dilihat di TikTok, di Instagram, itu sudah banyak sekali membahas tentang kesehatan mental. Meskipun ya masih banyak pro dan kontra Ya. terkait bagaimana generasi Z khususnya itu yang kadang mereka mendiagnosakan dirinya sendiri gitu. Padahal itu kan sebenarnya butuh ahli. Nah Om, kira-kira berbicara tentang kesehatan mental seperti yang Om sampaikan tadi, pernah tidak sih mendapatkan klien generasi Z, dan apa sih keluhan yang paling dominan gitu yang Om dapatkan dari pasien-pasien Om Oke. terkait permasalahan mental? Ya, sebenarnya banyak, ya lumayan. Bahkan dari beberapa penelitian itu yang dilakukan 11 tahun terakhir sampai tahun 2003 itu kurang lebih kasus bunuh diri itu sampai 900 sekian. Wow, angka Ya. yang besar ya. Itu Indonesia apa gimana? Indonesia. Wow. Ya, kalau di dunia itu dari datanya WHO itu sampai 46% sekian. Wow. Ya, itu melakukan, artinya bunuh diri. Ya, belum lagi kasus percobaannya Iya. ya. Rata-rata itu kan karena generasi Z itu kan lahir di era digital ya. Jadi semuanya mau dibilang itu serba terbuka. Nah, makanya hal-hal yang sering dialami oleh anak-anak generasi Z itu salah satunya misalnya FOMO. Iya, iya. Ya, fear of missing out ya. Iya, iya. Ya, itu kan mereka takut akan ketinggalan informasi, sehingga media sosial itu menjadi salah satu yang sangat menarik bagi mereka, apapun dilihat dari sana. Iya, iya. Ya, padahal media sosial itu yang mau dibilang seperti pedang bermata dua. Positif ya keterbukaan informasi, tapi juga ya menjadi kecanduan dan lain-lain itu bisa Benar dari sih, sana. Om. Oh ya benar, jadi emang media sosial itu ya benar berbahaya ya Om dalam beberapa kasus gitu. Nah kalau tadi kan Om sudah menjelaskan tentang banyak sekali kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Untuk pasien-pasien Om sendiri yang memang mereka adalah generasi Z, kira-kira yang paling dominan itu apa sebenarnya Om? Yang mereka keluhkan ketika datang ke Om tuh kira-kira seperti apa? Tetapi sebelum Om menjawab tentang itu, mungkin bisa dijelaskan dulu nih ke kita terkait hipnoterapi itu sebenarnya apa sih gitu? Oke, ya. Hipnoterapi itu kan sebenarnya praktek ilmu hipnosis yang ditujukan untuk membantu orang mencapai kesehatan mental atau proses penyembuhan. Nah, karena kita lebih menerapkan pada sugesti-sugesti positif yang dilakukan ke pikiran bawah sadar. Itu dia. Itu berarti dalam konteks misalnya penerapannya itu ya Om ya. Kan kadang saya kemarin sempat baca juga bahwa kadang hipnoterapi itu disalahartikan sama beberapa orang. Kayak ketika belajar itu nanti bisa menghipnotis orang untuk melakukan hal-hal buruk gitu. Nah tanggapan Om kira-kira seperti apa terkait itu? Sebenarnya konsep hipnoterapi itu kan memanfaatkan ilmu hipnosis ya. Nah, kalau kita mau melihat dari artinya ya, pertama itu kan ilmunya hipnosis. Nah, sementara orangnya itu hipnotisnya. Nah, jadi seperti gitar, gitaris, piano, pianis. Nah, jadi orang yang mempelajari ilmu hipnosis namanya hipnotis. Oh, hipnot. Ya, tapi di Indonesia selalu disamakan semuanya hipnotis. Iya, iya benar. Nah, terus kalau hal-hal yang sering saya dapat itu rata-rata itu tidak percaya diri, kebanyakan. Habis itu depresi, stres. Ada juga beberapa kasus itu ya yang lebih sering dengan istilah psikologi adalah self harm, yaitu menyakiti diri, baik menyayat diri, benturkan kepala ke tembok atau ya macam-macam lah, intinya dia menyakiti diri. Itu rata-rata kasus yang sering
dialami. Gen Z termasuk juga cyberbullying. Oh iya ya. Itu hal-hal yang sering akhir-akhir ini dampak dari dunia digital itu ya, itu yang sering terjadi. Benar sih Om. Jadi kalau tadi terkait generasi Z itu lahir ketika digitalisasi berkembang dengan sangat pesat, itu sebenarnya bukan sejak kan sangat banyak ya generasi-generasi yang jauh di atas kami itu menyampaikan bahwa harusnya itu menjadi peluang gitu. Tapi di satu sisi itu juga menjadi tantangan khususnya dalam kesehatan mental sebenarnya. Karena kalau menurut saya pribadi Om, penggunaan media sosial konteksnya kadang rasa seperti yang Om sampaikan dominan keluhan itu adalah rasa tidak percaya diri. Kadang melihat Instagram itu dengan melihat pencapaian orang itu kadang kayak kenapa ya saya cuman seperti ini, kenapa dia jauh lebih hebat tidak saja dari prestasi, mungkin ada banyak yang mohon maaf di keluarganya tidak beruntung, kemudian melihat gimana orang mengupload tentang keluarga cemara gitu kan, pasti akan ada rasa sedih, rasa insecure dan lain sebagainya. Nah Om, kira-kira kalau untuk generasi Z ini sendiri, apa sih sebenarnya hal yang menurut Om itu perlu untuk diminimalisir oleh generasi Z gitu dalam konteks ini untuk menjaga kesehatan mental gitu? Kira-kira menurut Om tuh apa sih yang harus dilakukan? Sebelum kita masuk ke situ, tadi saya lupa jelaskan sedikit hipnotis dan hipnosis itu ya. Sebenarnya kalau hipnosis itu sendiri kan ilmu menonaktifkan filter mental seseorang. Artinya filter mental itu adalah pikiran kritis kita, yang ketika informasi masuk kita selalu mengkritisi. Sementara hipnosis itu bekerja menonaktifkan itu, sehingga sugesti-sugesti positif yang diberikan itu langsung masuk ke bawah sadar, yang notabene akan merubah tindakan dan perilakunya ataupun pola pikirnya. Nah, kembali ke itu. Nah, kaitannya tadi generasi Z supaya artinya hal-hal yang bisa dilakukan, salah satunya boleh dikatakan itu dari beberapa penelitian ya, menghindari paparan langsung terhadap paparan yang berlebih terhadap sosmed. Dan punya pola pikir lebih ke growth mindset. Nah, berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Nah, kalau sesuatu yang tidak mungkin, artinya out of control, di luar kendali kita, janganlah terlalu berfokus ke sana. Misalnya tadi seperti yang Atre bilang bahwa ya katakanlah mungkin maaf dia lahir di keluarga yang kaya, sukses apa. Kenapa kita harus melakukan perbandingan itu? Nah, karena kadang itu kan kalau menurut saya ya, menurut hemat saya itu kita lahir itu kita nggak bisa memilih. Oh saya lahir di keluarga kaya, nggak mungkin. Nah kita bisa melihat dari profil beberapa orang yang mungkin dari keluarga biasa-biasa aja, tetapi akhirnya jadi sukses. Ya semua itu kembali ke pola pikirnya. Pola pikir. Kalau dia mau berjuang, berusaha, ya tentu bisa. Ya itu sih. Berarti semua kalau misalnya yang di stoikisme itu kan ada yang namanya dikotomi kendali ya, yang seperti Om sampaikan bahwa yang bisa kita kontrol itu hanya apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu sampaikan. Selebihnya itu udah di luar kontrol kamu, termasuk bagaimana orang bereaksi terhadap apa yang kamu lakukan. Berarti itu emang benar-benar harus diterapkan ya Om ya. Nah Om, salah satu tadi permasalahan generasi Z yang paling banyak terjadi itu adalah bunuh diri. Nah kalau dilihat lagi ke belakang, sebenarnya penyebabnya itu kan pasti banyak ya Om. Tidak hanya satu isu, tidak hanya satu masalah. Tapi kira-kira yang pertama itu apakah masalah percintaan itu menjadi salah satu hal yang menurut Om banyak menjadi penyebab utama gitu? Karena apalagi sekarang ya Om ya, kalau Om mengikuti Instagram itu banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan yang mulai di-up di media sosial, entah itu dari influencer dan lain sebagainya, yang kemudian justru malah
banyak kasus dari generasi Z yang kemudian juga di-up di media sosial. Itu menurut Om itu apakah kasus percintaan itu berdampak besar tidak sih sebenarnya? Saya kira kalau dari generasi Z, kalau beberapa hal atau literasi yang saya baca itu memang karena dari kesendirian atau loneliness. Nah, jadi dia merasa sendiri. Karena segala sesuatu itu dia selalu melihat dari media sosial. Padahal dia perlu interaksi sosial yang nyata. Nah, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif agar dia tidak terjebak di hal-hal yang negatif. Benar. Ya, jadi kita bisa mencari aktivitas mungkin ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan interaksi sosial secara fisik. Nah, sehingga kita tidak terjebak, karena kalau ketika kita sendiri itu pikiran itu akan jadi kalut dan kita terjebak di situ dan seolah-olah masalah itu kita merasa kok saya kok terjebak di situ ya. Iya, benar-benar. Nah, tetapi ketika kita berinteraksi sosial, mungkin ngobrolnya sama orang yang tepat. Benar, itu yang perlu di-note ya Om. Menemukan solusi. Itu yang perlu di-note ya Om, orang yang tepat gitu ya. Iya sih benar. Nah itu kan kebanyakan tadi yang soal orang tepat itu Om. Kebanyakan kalau saya ya sebagai generasi Z, kita tuh kurang bisa memfilter siapa orang yang tepat itu. Karena kebanyakan kita berteman, kemudian setelah itu sudah menyampaikan banyak hal, pada akhirnya kan ya biasa ya akan renggang pada akhirnya, dan kemudian masalah itu kemana-mana gitu. Betul. Jadi kira-kira nih Om, bagaimana sih kita bisa memfilter agar bisa menemukan orang yang tepat gitu loh Om, untuk bercerita gitu. Apalagi kan masalahnya tidak cuma satu ya, banyak gitu. Ya kalau hal yang tepat yang kita bisa bercerita, artinya konsultasi lah terkait mental health, ya mungkin bisa saya notice itu psikiatri, psikolog, hipnoterapis, atau konselor. Itu adalah orang-orang yang tepat untuk kita melakukan konsultasi terkait mental health atau kesehatan mental. Ya kalau teman pun saya sering mendapati beberapa curhatan atau dari klien yang biasa saya dapat, kadang itu mereka curhat kepada temannya, tapi malah informasi itu keluar. Nah itu kan akan menurut saya merusak pertemanan malah. Nah, dan akan memberikan suatu stigma, ya mau dibilang itu tidak percaya terhadap temannya. Wah, saya curhat ke teman saya kok informasi ini bisa bocor ya. Terus isu ya Om ya. Jadi mosi tidak percaya ya saya bilang. Ya jadi kalau bisa seperti itu sedang berbicara partai politik. Itu dia. Jadi ya kalau bisa sih cerita kepada orang-orang profesional tadi yang saya mention itu akan lebih pas. Lebih pas ya. Ya, ketimbang kepada ya bisa juga kepada keluarga. Bapak, mama. Sehingga ya karena Gen Z itu salah satunya kan merasa loneliness itu. Jadi ada, saya baca dari beberapa literasi itu, dia misalnya jauh tapi mengharapkan pulang kampung terus. Nah lewat media sosial itu saya kira mungkin kalau pulang kampung terus kan biaya ya. Dia bisa video call, curhat, cari waktu yang pas. Ya benar-benar. Mungkin lebih ke salah menginterpretasikan aja sih sebenarnya Om. Kayak kita kan rindu. Nah ada yang merasa bahwa rindu itu harus bertemu, harus sentuhan fisik gitu. Tapi Om kembali lagi tadi terkait the right person untuk bercerita gitu ya. Tadi Om sudah menyebutkan yang intinya itu adalah memang orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Tapi Om, masalahnya adalah itu masih tabu gitu. Jadi bahkan ketika kita berbicara tentang mental health saja pasti akan dibilang apa sih, lebay gitu. Nah ketika kemudian memutuskan untuk bercerita ke ahli, ke hipnoterapi, psikiater, psikolog, konselor dan lain sebagainya, itu pasti butuh keberanian gitu loh. Karena konstruksi sosial yang ada itu tidak mendukung itu. Kebanyakan bilang kamu sakit jiwa ya. Seolah-olah ketika kita lagi depresi itu kita bakal gila, padahal kan belum tentu ya Om gitu. Dan privilege untuk bisa ada, untuk mungkin privilege untuk bisa punya keluarga yang support terkait kondisi mental itu nggak semua orang bisa dapatkan. Om. Nah kira-kira nih Om, menurut Om sendiri bagaimana sih tanggapan Om terkait dengan generasi Z yang
mereka sudah dalam kondisi terpuruk yang sudah harusnya bertemu psikiater dan kaum ahli itu gitu, kayak sudah sampai menyakiti diri, bahkan sudah ada percobaan bunuh diri, tapi mereka tidak mendapatkan dukungan dari keluarga gitu. Bahkan ada beberapa orang tua yang malah mengatakan ya itu karena kurang berdoa gitu, jadi kamu harus banyak berdoa gitu. Itu menurut Om itu seperti apa sih yang bisa, strategi yang bisa dilakukan gitu, karena kan keluarga harusnya menjadi tempat yang mendukung paling pertama ya, support pertama gitu. Oke. Saya kira dengan perkembangan dunia itu kan kadang itu, maaf kalau kita berbicara itu kan nanti kaitan eratnya dengan parenting. Iya. Nah, karena semua orang ketika jadi orang tua itu kita tidak pernah belajar. Dalam konteks gimana? Maksudnya sederhananya begini. Orang jadi cleaning service aja. Ya. Itu kan ada kursusnya, ya kan? Tapi kalau kita jadi orang tua, apakah ada jadi kursus jadi orang tua? Tidak. Nah, terus kita belajarnya dari mana? Ya biasa kita belajar itu ambil contoh dari orang tua kita sebelumnya. Jadi katakanlah bapak mama kita belajarnya ya dari kakek nenek kita. Oh dulu kami dididik seperti ini. Padahal dunia ini terus berkembang dan informasi menjadi lebih terbuka. Nah sehingga jadinya apa? Kalau mau dibilang ya orang tua kita itu melakukan trial and error. Jadi mereka trial, yang error ya kita anak-anak. Jadi orang tua itu mau dibilang itu mereka kekurangan informasi untuk bisa menyampaikan atau mendukung apa yang kita alami di saat dunia yang serba modern ini. Maka kita perlu katakanlah justru dengan akses media sosial yang sangat terbuka, di situ kan kita akan sangat mudah mencari para profesional untuk melakukan konsultasi. Dan jangan pernah menganggap wah nanti saya dianggap orang sakit jiwa dan sebagainya. Benar. Ya kita ikutlah negara-negara yang berkembang, negara-negara maju seperti Amerika. Mereka kan justru aware. Orang Amerika itu misalnya ngelihat anaknya, kok anak saya ini mengurung diri dan sebagainya. Justru mereka akan mengantar ke para profesional di mental health, sehingga oh anak saya ini kenapa sih? Tindakan apa yang harus saya lakukan? Benar. Sementara kita di Indonesia kan tidak. Iya sih benar. Iya, jadi kita mohon maaf apalagi kalau kita di timur ya, hal ini masih sangat tabu. Bahkan ketika ada yang sakit mental pun gitu dalam kondisi lagi drop itu biasanya akan dipasung gitu kan. Kemudian ketika masuk ke rumah sakit jiwa pada akhirnya sepertinya tidak punya kesempatan untuk kembali keluar. Bahkan ketika bisa sembuh pun Om, ketika sudah masuk ke dalam masyarakat, stigma masyarakat itu sangat-sangat menakutkan gitu, bahwa orang ini pernah menjadi gila dan memang sometimes sepertinya belum bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti biasa gitu, produktif gitu. Kemudian pada akhirnya dia punya ruang yang sempit untuk live as a human gitu pada umumnya gitu. Nah, kalau menurut Om sendiri itu seperti apa sih Om gitu dengan kondisi kita di timur gitu? Atau mungkin Om merasa bahwa saat ini justru perkembangan di timur itu semakin bagus gitu dari waktu ke waktu terkait perkembangan pemahaman akan kesehatan mental, atau menurut Om seperti apa? Iya memang waktu kayak saya mengajar hipnoterapi di Kupang ya, saya pernah ketemu salah satu peserta, beliau dosen, itu ada mereka berkunjung ke satu tempat yang memang ada orang lagi dipasung dan beliau kasih air, didoakan dan orang itu sembuh. Nah itu menurut saya luar biasa. Itu kalau kita kan bilang mujizat ya. Nah padahal juga dijelaskan secara ilmu pengetahuan itu ketika orang itu menderita, entah itu dia sakit benaran atau tidak, tapi kan anggapan masyarakat itu dia sakit sehingga dipasung. Nah tiba-tiba datang malaikat yang menolong dia, apalagi melalui keyakinan kita, dia pasti sembuh karena keinginannya dia untuk sembuh kan besar kan, ya otomatis dia sembuh. Nah dan kalau dari pandangan saya bahwa orang-orang kita di timur itu salah satunya kan itu karena sudah tertanam ya bahwa orang yang sakit itu harus dikucilkan, harus dipasung dan sebagainya. Tapi memang seiring berjalannya waktu, perkembangan dunia digitalisasi, walaupun akses di kita sana masih sangat sulit,
Tapi dengan adanya dia menyekolahkan anaknya di kota-kota besar, itu akan membawa informasi itu semakin terbuka ke daerah asalnya, sehingga memang itu perlu kita edukasi secara lebih. Ya, sehingga mereka akan menerima bahwa tidak semua orang itu gila dan sampai harus dipasung seperti itu. Tapi ketika ya manusia itu kan punya resiliensi masing-masing. Resiliensi artinya ketahanan jiwa itu ya. Kadang itu kita kalau sudah menerima atau menghadapi suatu masalah yang lebih dan kita tidak bisa tahan, nah itu yang akan membuat kita mengalami suatu gangguan mental. Tetapi ketika kita itu menghadapi suatu masalah, sebenarnya kita itu lagi belajar. Tubuh kita itu beradaptasi terhadap masalah itu. Dan ketika kita bisa menyelesaikan problem itu, maka kita akan diuji dengan problem yang lebih besar lagi. Nah, itulah proses kita belajar di dalam hidup ini. Proses pendewasaan itu. Proses pendewasaan. Kalau orang itu tidak belajar ya boleh dikatakan dia sudah mati lah. Iya. Benar sih Om. Nah, berbicara tadi ya Om terkait dengan kita yang di timur, dengan bagaimana terkadang mungkin kalau berbicara tentang sosial itu sangat besar ya dan so complicated. Tetapi kalau kita berbicara tentang keluarga, tadi Om juga sempat notice bahwa ketika menjadi orang tua itu tidak ada pelajaran gitu, tidak ada pembelajaran yang dimulai. Jadi saya tuh tiba-tiba teringat saya sempat membaca satu buku Om. Jadi judulnya tuh What's Wrong with My Self Healing. Di situ sempat disampaikan bahwa orang tua itu belajar ketika menjadi orang tua dari anak pertama, kemudian belajar lagi ketika menjadi orang tua dari anak kedua. Jadi dia akan selalu melakukan kesalahan gitu. Nah, kebanyakan generasi Z kadang gitu dalam konteks ini itu terlalu stuck gitu loh Om di orang tuanya. Jadi ketika misalnya orang tuanya tidak bisa support dalam kondisi ini, dia akan hanya stuck di situ dan merasa bahwa saya lagi depres, saya lagi stres. Kenapa sih orang tua saya tidak support saya gitu. Padahal kan tadi Om menyampaikan bahwa ya silahkan kamu bisa mencari jalanmu sendiri gitu di usia yang kami sekarang ini ya Om ya. Maksudnya bisa mencari jalan sendiri untuk sembuh gitu. Tapi menurut Om sendiri, apakah sebenarnya penting tidak sih untuk membuat orang tua kita itu bisa menerima kondisi bahwa kita lagi, misalnya kita didiagnosa dengan sakit mental gitu ya, seperti bipolar, skizo dan lain sebagainya. Penting tidak sih membuat orang tua kita itu memahami dan mengakui bahwa anaknya sedang terluka gitu, karena kan tidak semua orang tua ya Om ya bisa menerima itu gitu. Menurut Om itu seperti apa? Apakah penting gitu? Ya sangat penting sebenarnya, karena kan orang tua itu adalah lingkungan di mana anak itu dibesarkan ya. Jadi sebenarnya mereka itu lebih mengerti. Hanya terkait dunia perkembangan mental kan orang tua juga mohon maaf itu tanda kutip kurang informasi tentang hal itu. Ya. Bahkan kadang itu kan orang tua malah melakukan tindakan-tindakan yang out of control lah. Ya. Benar. Sebenarnya mereka itu sayang, kalau orang tua itu kan sayang kita, hanya caranya yang salah. Nah, dan untuk bisa sampai melakukan itu, mereka bisa mengerti dan memahami itu, saya kira memang butuh para profesional. Karena kan kita sebagai orang tua, apalagi di timur ya, nanti misalnya kita ngomong begini, lu begitu saya sekolahkan lu, datang lu sok mengajarin. Nah, jadi kita butuh figur lain untuk bisa menyampaikan itu. Ya, apalagi misalnya kita bisa datang ke profesional, ajak orang tua, sehingga ketika mereka mengedukasi, ya mereka akan menerima. Ketimbang dari anaknya. Ya syukur-syukur kalau dia orang tua yang dalam hal ini open minded lah, mau menerima ya. Dia betul ya, anak saya sudah sekolahkan di kota sehingga dia pengetahuannya lebih. Ya, tapi pada tanda kutip kan yang selama ini saya pelajari ya, orang tua kan jarang menerima nasihat atau pendapat dari anak kan. Nah, apalagi kita di timur kan, konteksnya kan etika ya. Adab nanti ya, adab segalanya kan. Padahal belum tentu juga. Benar sih. Wow, jadi ini benar-benar sangat deep ya teman-teman.
sangat-sangat deep talk gitu. Bagaimana tadi Om John menotis bahwa kita butuh bantuan orang-orang profesional untuk menyampaikan Betul. itu sebagai jembatan mungkin ya untuk ke orang tua kita. Karena memang sebenarnya Om, untuk membuat dalam konteks ini ketika orang tuanya tidak open minded, itu justru energi kita akan lebih banyak terkuras ke situ juga gitu. Jadi lagi depresi karena masalah A, Iya. ditambah harus membuat orang tua memahami bahwa kita sedang terluka, itu pasti lebih banyak spend banyak energi gitu ke sana gitu. Wah, teman-teman, gimana generasi Z? Apakah dirimu sudah merasa terguncang gitu ya? Iya, terutama anak rantau ya Om ya. Apalagi misalnya, ini saya punya pengalaman sih Om. Iya. Jadi sebagai anak rantau, jauh dari rumah, dan mungkin karena usia yang kita semakin bertumbuh dewasa. Dulu itu kan kalau waktu masih kecil kalau ada masalah ya tinggal nangis kan Om. Lapor papa selesai masalahnya gitu kan. Ya paling yang dicemaskan juga seputar tidak dikasih uang, dimarahin sama mama gitu, itu hal-hal gitu kan. Hal-hal mudah lah ya. Iya, sederhana gitu. Sampai kemudian ada di usia ini itu ada perasaan seperti ini Om. Saya tuh pengennya selalu kembali ke masa-masa kecil deh Om. Karena saya merasa kayak apa saya yang tidak siap ada di fase ini, karena kita harus memikirkan semua hal kan Om. Jadi kayak sesimpel kehidupan pertemanan akan seperti apa. Nah yang paling saya rasakan sekarang ini, saya kan udah mau lulus, jadi worry gitu. Kira-kira nanti saya ada yang mau nerima saya kerja nggak ya? Kalau saya nggak kerja saya bakal ngapain gitu. Dan ada perasaan-perasaan insecure gitu ketika melihat orang-orang yang sepantaran tuh kayak mereka udah keren, sudah hebat gitu dengan pencapaian mereka gitu. Nah, menurut Om sendiri, cara untuk bisa deal dengan diri sendiri gitu bahwa it's okay, kayak kan banyak tuh ada satu kalimat ini klasik banget kalimatnya. Setiap orang pasti punya waktunya tersendiri gitu. Jadi kalau saya di saat ada yang ngasih tahu gitu, langsung kembali semangatnya. Tapi beberapa detik setelah itu loyo lagi sendiri di kamar kan Om. Apalagi musiknya musik galau gitu kan. Jadi kayak gitu, kayak ditambah jadi untuk mengerjakan sesuatu tuh jadinya tidak mood gitu. Itu gimana Om cara untuk bisa fix? Saya yakin banyak sekali teman-teman yang merasakan hal yang sama. Kita cheers gitu. Gimana Om John, kita butuh yang itu untuk fix dengan hal itu. Sebenarnya masa lalu itu kita jangan terjebak di sana. Tapi kita perlu berpikir bahwa karena masa lalu kita berada di masa saat ini seperti sekarang ini. Masa depan itu kan penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kita rata-rata kan ya kalau mau dibilang orang beriman ya. Ya orang percaya. Kita harus punya keyakinan bahwa semua akan baik-baik aja. Dan kita perlu berjuang, perlu berusaha. Karena kalau kita hanya berdiam diri tanpa berusaha ya tidak mungkin segala sesuatu itu bisa datang dengan sendirinya. Dan saya sering sampaikan kepada klien maupun atlet dan teman-teman atau di kelas ketika saya ngajar, saya bilang semua bintang itu kan nyalanya sama. Nah kalau bisa buatlah bintangmu itu nyalanya berbeda. Ya kalau bisa mungkin warna pink atau apa sehingga orang lihat oh bintang itu nyalanya berbeda. Gue mau deh yang itu. Saya mau deh yang itu. Nah, yang bisa membuat bintang itu nyala berbeda adalah kita sendiri. Maka buatlah dirimu spesial. Artinya kalau mau dibilang ya pelajarilah hal-hal yang orang lain tidak punya. Sehingga kamu akan dilihat spesial. Sehingga saya dulu ingat guru ekonomi saya, orang Flores. Beliau kalau nggak salah itu udah almarhum, nama Pak Adrianus Dari. Nah, beliau bilang buatlah dirimu spesial sehingga orang lain akan melihat itu. Ya. Tapi misalnya tadi Atre bilang orang lain sudah sukses kok saya begini-begini aja. Kalau bisa itu kata orang Bali, kita jengah. Ya, jadilah pesaing yang positif. Jangan cemburu terhadap dia, tapi melihat oh dia bisa segitu. Saya harus bisa dong. Saya harus jadi diri saya dan buat diri saya spesial. Ya, contoh sederhana begini. Ketika saya kuliah S2, ada teman saya yang
nyala dan hidupkan laptop aja masih tanya. Tetapi kok dia bisa selesai tesis duluan? Nah, waktu itu justru jadi penyemangat buat saya. Masa dia aja segitu selesai, masa saya enggak? Dia langsung kurang lebih 4 bulanan lah tesis saya selesai. Karena motivasi dari itu teman saya itu. Wow. Ya, jadi challenge diri dengan hal-hal positif lah. Jangan cemburu terhadap kesuksesan yang sudah dicapai oleh orang lain. Oke deh, terima kasih banyak Om John tadi untuk sesi deep talk-nya gitu. Mungkin ada banyak generasi Z yang ingin bantuan Om John atau ingin berkomunikasi lebih lanjut terkait kondisi mentalnya ataupun hal yang sedang dirasakan yang mungkin membuat tidak nyaman, tidak produktif. Bisa menghubungi Om John di mana Om kira-kira? Boleh DM lewat Instagram yaitu di Master John Seran atau datang ke klinik saya di Lestari, tepatnya di depannya Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi, itu di Jalan Raya Puputan Renon nomor 26A. Nah, so apapun atau siapapun motivatornya, motivator terbaik adalah dirimu sendiri. Sehingga berjuang untuk menggapai mimpimu. Wow, kita beri tepuk tangan dong. Aku lihat Kak Hani sebagai tim sudah mulai menitikan air mata gitu ya. Iya, deep talk ini kalau sesinya deep talk ya Om 12 jam ayo diladeni gitu. Apalagi kan kalau generasi Z kayak selagi ada yang bisa mendengarkan gitu, meskipun masalahnya itu mulu gitu. Ya. Oke deh teman. Berbicara kesehatan mental sih memang tidak ada habisnya. Dan satu spesial, kalau bagi khususnya kita teman-teman diaspora di Flowamora Bali, ya kalau mau konsultasi terbuka, free for konsultasi, free guys, free. Emang kalau bahasanya kita orang timur ini sayang Om John banyak-banyak. Ya, hidup harus saling membantu kan. Iya benar sekali. Oke deh teman-teman, tidak terasa ya kita sudah deep talk cukup lama dengan Om John. Saya yakin bahwa perbincangan ini tidak akan selesai sebenarnya. Tapi ya karena waktu juga gitu. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan idenya terkait topik selanjutnya yang akan dibahas di program DIS, boleh banget, kami malah tunggu partisipasi teman-teman dengan bisa DM kita melalui Sumbat TV. Dan teman-teman, semoga kamu yang sedang berjuang untuk dirimu sendiri, terutama untuk sedang survive denial sama diri sendiri, tetap semangat, jangan merasa sendiri. Ada Om John juga nanti yang akan membantu. Semua hal itu harus dimulai dari sendiri. Kamu yang harus berjuang untuk dirimu sendiri. Sampai jumpa di program DI selanjutnya. Saya Atre pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.